Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi pagi, wabarakatuh. sore, dan siang bagi Pak Aziz dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B pada mata kuliah interaksi makhluk hidup dan lingkungan dengan anggota pertama Dia Ayu, kedua Dwi Putri, Ferdina, Hapsi, Kika, Melia, Risa, Risia, dan saya sendiri Zamzami Nur Salsabila akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai adaptasi berikut atau Ursus maritimus pada habitat kutub yang ekstrim. Selanjutnya yaitu definisi dari habitat ekstrim. Nah, habitat ekstrim ini adalah sebuah lingkungan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor itu ada suhu, pH, salinitas, tekanan, dan beberapa kondisi lainnya yang membuat makhluk hidup ataupun mikroorganisme di sekitarnya memiliki sifat-sifat unik untuk bertahan pada habitat yang memiliki kondisi tidak standar menurut Kurniawan 2021. Yang selanjutnya yaitu pengertian kutub. Yang pertama, kutub utara. Kutub utara sendiri adalah titik paling utara dari bola bumi, merupakan satu-satunya titik yang dilalui oleh garis hayal 90 derajat lintang utara. Kutub utara juga meliputi Greenland, Kepulauan Svalbard milik Norwegia, kemudian ada negara Islandia, dan juga Pulau Novaya Zemlya yang merupakan bagian dari Rusia. Yang kedua yaitu ada Kutub Selatan. Kutub Selatan sendiri adalah wilayah yang menyimpan 85% es abadi di bumi. Apabila es ini mencair, maka seluruh es di Antartika cukup untuk mencukupi kebutuhan air minum 3/4 kebutuhan air minum di dunia. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kutub. Iklim dingin terdapat di daerah kutub. Oleh sebab itu, iklim ini disebut pula sebagai iklim kutub. Iklim dingin dapat dibagi menjadi dua, yaitu iklim tundra dan juga iklim es. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari iklim tundra adalah musim dingin berlangsung lama, musim panas berlangsung singkat, udaranya kering, tanahnya membeku sepanjang tahun. Di musim panas banyak terbentuk rawa-rawa yang luas akibat mencairnya es. Mohon maaf itu ada kesalahan, yaitu di permukaan tanah. Kemudian vegetasinya jenis lumut-lumutan dan semak-semak. Yang terakhir ada wilayahnya meliputi Amerika Utara, pulau-pulau di Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Siberia. Selanjutnya yang kedua yaitu ciri-ciri iklim es atau iklim kutub, yaitu suhunya terus-menerus rendah sekali sehingga terdapat salju abadi. Kemudian wilayahnya meliputi kutub utara yaitu Greenland yang merupakan tanah hijau atau Antartika di kutub selatan. Berikutnya, kenapa kutub dikatakan sebagai habitat yang ekstrim? Menurut kelompok kami, ini kutub merupakan habitat ekstrim karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah suhu. Nah, dinginnya kutub utara dan kutub selatan dikarenakan posisi keduanya yang berada di atas dan di bawah planet, sehingga tidak mendapatkan cahaya langsung dari matahari. Nah, pada kedua tempat tersebut, matahari selalu terbenam rendah di cakrawala, bahkan di tengah musim panasnya. Nah, untuk gambaran dari suhunya sendiri, di kutub utara, suhu rata-rata ketika musim panasnya yaitu 0 derajat Celcius. Sementara suhu rata-rata saat musim dinginnya yaitu minus 40 derajat Celcius. Nah, untuk di kutub selatan, memiliki rata-rata suhu minus 28,2 derajat Celcius ketika musim panas, dan saat musim dingin mencapai minus 60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu beruang kutub atau Ursus maritimus. Namanya yaitu beruang kutub atau beruang es, dan nama ilmiahnya yaitu Ursus maritimus. Nah, untuk jenisnya sendiri yaitu mamalia berukuran besar, dan dia adalah hewan karnivora yang paling
paling galak di antara dari semua jenis beruang lainnya. Kemudian berasal dari famili Ursidae, kemudian habitatnya itu di sekitar benua paling utara bumi, yaitu benua Arktik. Selanjutnya, yaitu beruang kutub ini memiliki berat badan yang untuk jantan 400 sampai 800 kg, kemudian untuk betina 200 sampai 300 kg, kemudian tinggi badan untuk yang jantan 2,5 meter, yang betina 2 meter, kemudian dia bisa mencium mangsanya yaitu dari jarak 20 mil, kemudian memiliki kemampuan berenang yaitu sejauh 60 mil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dia Ayu. Nah, selanjutnya itu mengenai makanan utama beruang kutub, itu berupa ikan dan anjing laut. Seekor beruang kutub dewasa membutuhkan asumsi lemak sebesar 2 kg per hari untuk bisa bertahan hidup pada suhu yang dingin. Pada musim perkawinan, beruang kutub terjadi pada musim panas di kutub utara, yaitu setelah bulan Maret sampai Juni. Kemudian bayi-bayi beruang kutub akan melahirkan pada bulan Desember sampai Januari. Biasanya mereka akan melahirkan 2 sampai 3 bayi. Iya, yang selanjutnya yaitu adaptasi. Adaptasi sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya, menurut Sudarti pada tahun 2010. Nah, adaptasi ini akan muncul pada makhluk hidup ketika mereka berusaha mempertahankan hidupnya di lingkungan yang tidak sesuai dengan makhluk hidup tersebut. Salah satu lingkungan yang memungkinkan terjadinya adaptasi yaitu ketika lingkungan tersebut ekstrem, salah satunya di kutub es tersebut. Nah, ada beberapa macam adaptasi yang dialami oleh makhluk hidup. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi morfologi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri berdasarkan perubahan bentuk tubuh atau alat-alat tubuhnya. Adaptasi morfologi ini dapat dengan mudah diamati oleh indera karena itu berada di bagian luar tubuh berkaitan dengan bentuk dan juga alat-alat tubuhnya. Kemudian ada adaptasi fisiologi yang merupakan kemampuan menyesuaikan diri yang dilakukan dengan menggunakan fungsi alat-alat tubuhnya. Berbeda dengan adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi ini umumnya sulit untuk diamati karena berkaitan dengan fungsi dari tubuh makhluk hidup itu sendiri. Kemudian ada adaptasi tingkah laku yang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya berdasarkan tingkah lakunya. Sama halnya dengan adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku ini juga dapat diamati dengan mudah karena berkaitan dengan tingkah laku dari makhluk hidup itu sendiri. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Sudah dikatakan sebelumnya kalau fisiologi itu berkaitan dengan fungsi alat-alat tubuh. Nah, untuk beruang kutub sendiri, ketika terjadi perubahan suhu di habitatnya, perubahan beruang kutub akan menurunkan laju metabolisme yang dilakukan oleh alat-alat di dalam tubuhnya. Nah, selain itu, beruang kutub juga akan melakukan hibernasi yang dilakukan dengan adaptasi nutrisi untuk puasa, selain pengurangan tingkat metabolisme. Nah, hibernasi ini bertujuan untuk menghemat energi ketika tidak tersedia makanan yang cukup. Baik, yang selanjutnya terdapat adaptasi morfologi. Nah, dibandingkan dengan kerabat dekatnya, beruang coklat, beruang kutub itu memiliki bentuk tubuh yang lebih memanjang dan juga tengkorak serta hidungnya yang lebih panjang. Nah, yang selanjutnya, beruang kutub memiliki kaki yang kekar dan telinga serta ekor yang berukuran kecil. Nah, kaki yang sangat besar itu berfungsi untuk menahan beban saat berjalan di atas salju atau es tipis dan untuk memberikan dorongan saat berenang. Yang selanjutnya, bantalan cakar beruang kutub ditutupi dengan papila kecil dan lembut. Itu berfungsi sebagai daya tarik di atas
es. Nah, cakar beruang kutub pendek dan kekar dibandingkan dengan beruang coklat itu berfungsi sebagai menyengkram mangsa berat dan melewati es. Nah, cakar-cakarnya yang besar dan dalam di bagian bawah digunakan untuk membantu menggali es di habitat alaminya. Yang selanjutnya, bulu beruang kutub berdiri di lapisan bulu bawah dan yang lebat di lapisan bulu luar sebagai pelindung yang tampak putih hingga coklat, tetapi sebenarnya berwarna transparan. Nah, rambut pelindung itu berukuran 5-15 cm di sebagian besar bagian tubuh. Yang selanjutnya, beruang kutub memiliki indera pencium yang sangat tajam. Mereka dapat mencium bau bangkai paus atau anjing laut dari jarak 20 mil. Lalu pendengarannya hampir sama tajamnya dengan manusia dan penglihatannya juga bagus untuk jarak jauh. Yang terakhir, lapisan lemak yang tebal dan kelenjar minyak pada kulit tubuh beruang kutub. Baik, selanjutnya mengenai adaptasi tingkah laku dari beruang kutub sendiri. Yang pertama dari beruang kutub betina yang hamil, di mana selama masa musim dingin ini beruang kutub betina mengalami masa kehamilan yang singkat, yaitu sekitar 2 bulan, dan proses kelahirannya terjadi di masa hibernasi. Dan kelenjar susu yang digunakan ini untuk menyusui beruang bukan berasal dari simpanan protein, melainkan berasal dari lapisan lemak, karena selama musim dingin, beruang kutub berhenti makan dan mengurangi katabolisme protein endogen. Kemudian untuk beruang yang tidak hamil dan beruang jantan, selama musim dingin ini, beruang-beruang tersebut melakukan hibernasi dan puasa untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan kondisi perburuan yang buruk pula. Selain itu, di dalam tubuh beruang kutub juga akan melakukan proses daur ulang nitrogen urea yang dimediasi oleh mikroba untuk mengurangi frekuensi buang air kecil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.